Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah salam lombong hawa adem. Godhong salam, godhong kates. Sing jawab salam mugi-mugi dadi wong sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. No bandeng no bruk kayu. Matur teng yu. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Rabbi faj'alna minal ahyar. Wassalatu wassalamu ala nuril anwar wasiril asrar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil ahyar. Di hadapan keluarga besar STM Wiratama 451 jajaran Dewan Guru Kepala Sekolah Bapak Tursino MSI SSI nah, MSI masih satu istri SSI Sedoyo Dewan Guru Katan Sah kalau hormati, tidak lupa kepada semua siswa-siswi SMK Wiratama 451 lo membeli kurma di Kalimantan, ketemu mantan pakai baju baru. Buat siswa-siswi Wiratama yang cantik dan menawan, izinkan aku ucapkan I love you. Kalau Surya wedange Fanta, nggak bahaya tak? Pertama dan paling pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita dipertemukan di hari Jumat di tempat yang luar biasa, acara yang luar biasa dalam rangka mengenal lingkungan sekolah singkat MPLS. Walaupun desakan kesini kesana, tapi terpancar wajah-wajah bahagia. Rapopo terjebak desak-desakan daripada terjebak rasa nyaman, tapi mun dianggap teman. Semoga wajah-wajah bahagia mampu menghantarkan kita ke taman-taman surga. Siap langkah kita menjadi penggugur dosa. Semoga Allah turunkan sakinah di hati kita. Dan semoga pada pagi hari ini juga menjadi pahala silaturahmi. Karena hari ini yang terjadi saling memantau story tapi jarang komunikasi. Tetaplah menjadi matahari yang terus menerangi, jangan jadi pelangi. Pelangi datang lalu pergi, tapi matahari pergi tapi berjanji ingin kembali dan tak pernah ingkar janji. Lo utamakan menikmati manisnya kopi, jangan manisnya janji. Nek manisnya kopi akan buat hidup lebih berarti, nek manisnya janji hanya membuat sakit. Urip dakai ngopi kurangi mimpi, karena kadang realita tak seindah imajinasi. Tekan zamane turu sing ati bisa kalah karo sing duwe rekening BRI. Mangkane pun padha ngaji di pagi hari ini, padha konsentrasi. Orang mau nyekel HP selfie. Karena saniki foto bisa menipu, kadang selfie-nya diedit dulu. Dari mana datangnya cinta? Dari IG turun ke WA.
Dari mana datangnya kecewa, ketemu kok beda muka. Nang foto profil koyo Luna Maya, masa temoni koyo parutan kelapa. Dari ubur-ubur ikan lele, ajur lele. Salat dan salam semoga tercurahkan kehadiran baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nabiul Huda wa Rahmah, kasih rumah yang selalu kita harapkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Hadir wal hadirat rahimakumullah. Pada pagi hari ini tema siraman rohani pada pagi hari ini untuk resep menghantarkan para generasi milenial menuju sukses. Karena siap tidak siap jenengan sedoyo sudah masuk ke peradaban milenial. Nek kula kalih Pak Tursino masih menangi zaman kolonial, zaman milenial. Nah, jenengan sudah masuk peradaban milenial. Peradaban milenial yang disebut zaman sosialita of zero. Teknologi menjadi kebutuhan harus menggunakan teknologi. Maka tantangan generasi milenial sangat luar biasa. Rasulullah dalam hadisnya memberikan peringatan kepada umat di akhir zaman. Sayati alaikum zamanun, akan datang suatu zaman nanti kalau sudah ditandai yang pertama taqarrubuz zaman, waktu berputar terasa begitu cepat, padahal sama sebulan 30 hari, setahun 12 bulan, tapi rasanya begitu cepat. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, Allah putar waktu begitu cepat. Jenengan kaya ora krasa wingi SD saiki wis SMK. Kadang ketemu isih imut-imut, ketemu oleh wis amin. Mboten terasa waktu berputarnya begitu cepat, niki tanda karena itu zaman sudah akhir. Yang kedua, taqarrubul aswaq, akses ke pasar semakin mudah sehingga problem di masyarakat yo kathah niki hari ini. Lo suwe pasar saya sepi, bahkan bisa pasar hilang sebab pasare wis pindah nang Shopee. Nopo dagang online, saniki nopo-nopo online, tapi paling enes ngechat ora dibales jebule. Bener. Akses ke pasar saya mudah kalau saniki pasar wis pindah teng ngarep omah. Maka dikala zaman sudah terjadi ngoten niki, dawuhipun Rasulullah yang tasirul kadibi wa tasirul fitani. Kebohongan, hoak, fitnah semakin kathah. Hari ini orang bisa membenci orang tanpa mengenalnya, orang bisa merasani orang tanpa mengenalnya. Kalau dulu ibu kota lebih kejam ibu tiri, saniki lebih kejam ibu jari. Gaweane rebahan harus scroll. Mula tansi ekonomi semakin tinggi, persaingan hidup semakin ketat, ilmu teknologi serba canggih. Generasi hari ini kegiatan sosial sudah digantikan dengan media sosial. Maka hari ini generasi milenial sangat merasa eksis kalau sudah di hadapan HP. Mula order dhewe gampang overses karena dimanjakan dengan teknologi. Moodnya soyo kurang, imun tubuhnya soyo kurang, emosinya soyo dhuwur. Itu pengaruh dari anane teknologi sing jeneng HP. Maka sekolah dolanan HP, dari sekolah sing dulu HP, orang mapan turu merem nek saya dolanan itu hari ini. Maka insya Allah generasi milenial hari ini kunci kesuksesan yang pertama, pengen sukses harus melalui proses, tidak ada yang instan.
ora kaya nang sinetron Indosiar lebar dinyek lebare sugih. Napa kuncinipun pertama ibadah sing temenan. Agama Islam punya ibadah yang pokok, sholat. Sing penting jangan pernah tinggalkan sholat. Sesulit apapun keadaan, masalah, mungkin doa belum diijabahi, mungkin keinginan belum Allah ijabahi, tapi kalau kita masih melaksanakan sholat, masih kita menjalankan sholat, kita masih punya Allah. Dikala kita sudah tinggalkan sholat, kita sudah kehilangan. Maka kunci sukses ibu wong urip jaga sholat, yakin Allah akan menjaga kita. Perbaiki sholat, Allah akan memperbaiki hidup kita. Mulai dari umur jenengan masuk ke SMK, mulai umur yang labil, apapun yang terjadi, keadaan apapun, sibuk apapun, kaya alasan-alasan paksa, walaupun pertamanya terpaksa, nanti akan terbiasa, pada puncaknya akan mendapatkan kenikmatan. Sholatul Rasul ibadah, sholat adalah pokoknya ibadah. Sehebat apapun, sekaya apapun, setinggi apapun derajat jenengan, kalau tinggalkan sholat sudah tidak berarti apa-apa. Maka kunci sukses mulai dari usia dini, teruslah kerjakan sholat, keadaan apapun, di situasi apapun. Puncak pengabdian manusia kepada Allah dikala melaksanakan sholat. Puncak kemaksiatan manusia kepada Allah dikala meninggalkan sholat. Maka di sholat adalah sebuah permintaan, adalah sebuah doa. Maka dikala kita melaksanakan sholat itu ada terselip doa. Maka dikala kita berdoa dengan ikhlas, Allah simpan doa kita semua. Tidak ada doa yang sia-sia. Allah akan kabulkan dikala kita sudah siap dan di waktu yang tepat. Maka mulai proses dengan sekolah, masuk sekolah, berharap menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat, diawali dengan kita menjaga kewajiban menjaga sholat. Doa yang kau panjatkan hari ini mungkin Allah kabulkan dikala jenengan sudah lupa. Maka yakin, jangan lelah untuk terus berdoa, jangan bosan untuk terus berdoa. Yakin Allah is planning something beautiful for you. Kita kenal ini. Oh yes. Karena hidup ini perjalanan bukan pertandingan. Kita dipaksa untuk terus berjalan dengan kita ikhtiar, dengan kita berdoa, dan tidak akan mungkin masuk ke rumah bahagia tanpa melewati jalan terbuka. Maka kadang patahkan hatimu sampai engkau temukan kebahagiaan. Maka bahagia akan muncul dari ketenangan jiwa. Jenengan jaga sholat, terus jaga sholat, jenengan akan mendapat yang namanya kebahagiaan, ketenangan. Itu bonus dari Allah bagi orang yang terus istiqomah menjaga sholat 5. Hadirat rahimakumullah, maka kunci sukses bisa sukses besok di hari tuanya. Mulai umur jenengan, apapun keadaan, dipaksa terus jaga kewajiban sholat 5. Itu yakin Allah akan menjaga. Mula kadang makat sekolah angel nompo pelajaran, nang sekolahan gampang emosi, aras-arasen karena berawal dari rumah, siji bengi melek, tangi turu kran, inan wis ora adus, ora subuhan, makate wis kesu tekan sekolahan akhirnya ngantuk, pelajaran ora mlebu, hawane mung arep hari jenengan diawali tangi gasik, subuhan, syukur bari wiri, dan maka sekolah atine tenang, pikirane ayem, rasa bahagia,
Nanggung nang sekolahan gampang lebu pelajaran. Lah monggo kawiti dengan menjaga sholat 5 waktu, insya Allah kesuksesan menunggu. Lo usaha kadang berakhir hampa, tapi tidak ada perjuangan yang berakhir nestapa. Lo layang-layang pernah irem dan mencari sayang, ayo berjuang bareng. Tidak ada hidup ini, tidak ada yang baik-baik saja, semuanya dalam berjuang di ujiannya masing-masing. Kadang hidup yang kita keluhkan itu hidup yang diinginkan orang lain. Maka semuanya harus melalui proses, tidak ada yang instan. Maka kapal laut diciptakan bukan untuk ditambatkan di dermaga, tapi kapal laut diciptakan untuk menghadapi gelombang, ombak dan badai. Kalau hidup ini bukan menunggu badai berlalu, tapi kita bisa menari di derasnya air. Dan nama hidup ini butuh perjuangan. Mulai dengan berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, mulai dari umur jenengan masuk ke umur labil, masuk ke jenjang tingkat SLTA atau SMK, mulai perbaiki ditata hidup jenengan. Insyaallah kesuksesan akan tercapai. Amin Allahumma. Ini juga jantan Pak. Bolah nang siwatu, oke lah kalau begitu. Sing nomor kali kunci kesuksesan nopo tidak bisa ditawar, berbaktilah kepada orang tuamu dan maka bahagiakan mereka, yakin hidup jenengan akan bahagia. Muliakan mereka, hidup jenengan akan mulia. Tidak ada orang yang sukses tanpa doa orang tua dan guru. Niku gak bisa ditawar. Mula onone hari ini kadang hidup penuh masalah, sulit keluar dari masalah. Karena hari ini banyak rusaknya hubungan anak dengan orang tua. Imam Syafi'i sampai berkata, cukup satu kali orang tua mengangkat tangan, cukup satu malam ibu mendoakan anak, itu sudah cukup bagi Allah kebahagiaan dunia dan akhirat anak-anaknya. Maka kadang doa ibu, doa orang tua tidak sampai ke anak karena apa? Banyak orang tua yang hatinya tersakiti sehingga menjadi penghalang penutup doa orang tua kepada anak. Menjenengan maka sekolah mau dikawiti besuduan pikirane tenang tambah jatuh restu pamit karo wong tua mesti nang sekolahan mlebu pelajaran. Lu kadang wis ora subuhan karo wong tua ora pamit njaluk samudra mlayu tekan sekolahan miten sekolahan akhirnya orang karu. Maka kesuksesan yang kedua, bahagia mereka, orang tuamu dan guru-gurumu, yakin hidup dengan akan bahagia dan mulia. Apalagi doa seorang ibu, yang bisa sukses, bisa jadi raja, orang itu yakin merajakan orang tuanya, apalagi ibu. Itu doa ibu, doa yang sangat mustajabah. Sampai Rasulullah bersabda, doanya ibu kepada anak seperti doanya Nabi kepada umatnya. Pasti Allah kabulkan. Kalau kita ingat, ibu kita lah orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Tidak bisa membalas selamanya, walaupun dunia ini jadikan emas permata, tidak akan mampu membalas jasa orang tua kita, apalagi ibu. Kita ingat waktu ibu kita melahirkan kita, itu sakitnya di atas kodrat kekuatan manusia. Manusia hanya bisa bertahan sakit 20 zulin, tapi dikala ibu kita melahirkan kita, itu sakitnya di atas 40 zulin rasa sakit, setara dengan 20 tulang patah bersama.
Maka bagi anak sing wani karo wong tua, apalagi nyakiti ibu, yakin tidak akan mungkin bahagia hidup. Sehebat apapun, setinggi apapun pangkat jenengan, dikala menggores luka orang tua, apalagi tidak akan mungkin mendapat kesuksesan kebahagiaan di dunia, apalagi di akhirat. Maka dikala kita tanamkan luka itu akan terus mengikuti kita. Tapi dikala kita tanamkan kebahagiaan pada orang tua kita, guru-guru kita, kebahagiaan itu akan terus mengejar. Ridho fi ridhol walidain wa sukhtu fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridho kedua orang tua, murkanya Allah tergantung murka kedua. Maka perbaiki hubungan kita kepada orang tua dengan kita disekolahkan. Wong tua wis biayani pengen duwe anak sing padha sukses dunia, sukses akhirat. Kalau tidak bahagiakan mereka, maka sekolah pamit jaluk ridho, jaluk donga sing. Itu akan menjadikan hati kita akan lebih tenang, hati kita akan lebih bahagia. Karena hari ini yang kita butuhkan bahagia. Kita hari ini dipaksa untuk bahagia karena dunia terus bercanda. Maka kalau kita hati kita sudah tenang, jiwa kita sudah tenang, akan munculkan bahagia. Bahagia itu obat dari segalanya. Mula kunci sukses bisa tenang, ketenangan hati, kejerihan hati, kebersihan hati, yang munculnya bahagia itu obat dari segalanya. Maka hormon yang namanya hormon endorfin, mudeng, hormon penghilang rasa nyeri di tubuh kita, itu munculnya nalika kita senyum, nalika kita bahagia, hati kita tenang, pikiran kita jernih, itu munculkan hormon-hormon yang menghilangkan rasa. Nek wong akeh senenge, akeh guyune, akeh bahagiane, mesti sehat. Iku nang dalan ora klamben, panasan kudunan, urusan gon-gon ora tau masuk kain. Gaweane guya. Jenengan wong tuwa ridho oleh restu, jaga kewajiban lima waktu, mesti ndadekake ati ayem, ati bahagia. Kita bahas inna fil jasadil mudghah wa idza fasadat wa idza salahat. Di jasad kita ada segumpal daging yang namanya hati. Kalau hati itu baik, akan baik semua jasad. Hati kita rusak, akan rusak semua jasad. Maka komponen dalam hati ada komponen yang namanya basiroh panca indranya hati. Di dalamnya basiroh ada komponen yang namanya fuad. Maka basiroh mata hati lebih tajam dari mata. Kalau orang sudah bisa menggunakan mata hatinya, pandangannya akan lebih luas. Di dalam basiroh ada fuad, di dalam fuad ada yang namanya latifah. Latifah itu ada 7 latifah. 7 latifah yang Jawa mencekis dulu papat lipo pacer kakawah hari-hari. Apa suruhku lipo dasaku 6 sukmaku pitu nyawa. Ini terakhir kalau ini. Tapi di dalamnya basiroh ada komponen yang namanya lubab utawa lubun. Kalau ungkapannya dari lubuk hatiku yang sangat dalam. Kalau kadang lubun hati bisa mematikan logika. Kadang logika orang bisa mati karena suara hati. Kalau ungkapannya lagi kenang masalah hati pun, ungkapannya orang karuan gunung akan kudaki, laut akan kuseberangi, teman orang mati kan. Kalau cinta sudah melekat, dari tai kucing mawon rasa bilang bisa mematikan logika, mematikan akal di hati bener. Ewa mati gandrung-gandrunge ditakoni hilang akali. 1 tambah 1 itu bukan 2 tapi 7, karena tujuanku mencintaimu bukan menduakan. Tidak perlu. Kalau ada di dekatmu, tidak perlu ke taman bunga, ketemu kamu saja hatiku sudah berbunga. Itu karena suara hati yang mematikan logika.
Nah hebatnya dikala kita mampu jalankan kewajiban kita, jaga sholat kita, doa dari orang tua kita, doa dari guru kita, mampu masuk ke dalam komponen hati yang paling dalam yang namanya lubang. Doa orang tua, doa guru kita mampu menembus hati yang paling dalam. Dikala jenengan makan sekolah amit karo wong tuwa, jaluk restu karo wong tuwa ridho, wong tuwa seneng. Otomatis wong tuwa yo dan doa dari mereka guru dan orang tua kita bisa masuk ke komponen yang paling dalam yang namanya lubang. Kalau pun kita sudah hidup, sudah bersih, gampang menggerakkan datang latifah kita. Latifah kita sampun hidup, gampang menggerakkan datang fuad kita. Buat kita sampun hidup, gampang menggerakkan datang basirah kita. Basirah kita sampun hidup, gampang menggerakkan datang ati kita. Nek ati kita wis hidup, gampang menggerakkan datang jasad kita, gerak dalam hal-hal kebaikan dan hal-hal yang positif. Karena perbuatan negatif, perbuatan dosa akan menjadi noda dalam hati. Maka jasad kita kalau sudah digerakkan dengan hati, kalau hati yang menggerakkan akan menghasilkan langkah yang indah, langkah yang tidak menyakiti. Itu hebatnya doa orang tua kita, doa ibu kita dan doa. Maka jangan bosan dan terus meminta doa kepada orang tua dan guru kita. Jangan sakiti mereka, bahagia mereka, hormati mereka, muliakan mereka. Hidup kita akan bahagia, hidup kita akan mulia, hidup kita akan terhormati. Itu konsep hidup. Nah, sukses seperti sukses yang kedua, kalau kita mampu berhubungan baik dengan orang-orang yang sudah berjasa kepada kita, orang tua kita dan Sallu ala Nabi Muhammad. Yang ketiga kunci sukses nyata termasuk kita berusaha tiap sing temenan anggelipun podo belajar teng sekolah. Itu bekal untuk kebahagiaan hidup kita di besok, di masa depan. Hari ini jangan sia-siakan. Di waktu masih remaja, masih muda, besok di kala tua kita akan menyesal akibat. Adalah proses hidup, perjalanan hidup yang dimana kita akan mengarungi kehidupan. Setelah kehidupan dunia masih ada kehidupan, masih ada kehidupan. Maka dunia bukan tempat istirahat, isal kita besok di surga. Dunia bukan tempat tinggal, tempat yang akan kita tinggalkan. Maka dikala kita hidup di dunia, karena hidup di dunia untuk perjuangan, maka dikala kita bisa menikmati dengan kita berusaha berikhtiar, maka satu yang bisa mengubah takdirnya Allah itu sebuah doa. Walaupun semua tidak bisa selesai hanya karena doa, tapi doa, kuatan doa bisa mampu mengubah, Allah bisa mengubah takdirnya untuk mengabulkan doa kita. Tapi Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum dikala kaum itu tidak mengubah pada dirinya. Kadang sing sujud kita terburu-buru, tapi permintaan kita beribu-ribu. Subuh kerainan, duhur kesiangan, asar di perjalanan, maghrib kelelahan, isak ketiduran, tang tulu gawe status, ya Allah mudahkan masalah. Oleh kata oprek akan indah pada waktu. Indah pripun bagaimana memimpi indah wong turu mawon angel. Maka termasuk ikhtiar kita, usaha kita masih diberi kesempatan dalam tahap belajar, gunakan sebaik-baiknya itu untuk bekal di hidup kemudian. Maka jangan menyesal dikala kita sudah meninggalkan tempat belajar sekolahan Wiratama
Itu proses menuju kesuksesan. Maka tidak ada wong sing sukses dengan dilakoni dengan leha-leha, tenang-tenang saja. Rono simsalabim kaya tukul embun di pagi hari menuju sukses butuh ikhtiar, butuh usaha. Bisa diterima. Maka apapun yang didapatkan dari sekolahan sing jenengan belajar itu akan sangat bermanfaat dikala jenengan besok sudah meninggalkan sekolahan itu. Mula nek kadang belajar burung kloso tapi akan terasa besok dikala kita sudah menginjak masa-masa dikala tidak remaja dan muda lagi. Maka kesempatan ini digunakan dengan sebaik-baiknya. Kita tidak bisa mengulang waktu. Waktu akan terus berjalan. Mula yang kita kenang nanti dikala kita mampu memanfaatkan situasi dan kondisi. Maka sukses yang ketiga dengan hitungan dari berpondok belajar sinau dari sekolahan Wiratama, mampu menjadikan kebanggaan, membawa nama baik untuk SMK Wiratama. Pada puncaknya insya Allah dengan besok dikala sudah sukses akan terkenang dengan sekolahan yang dengan hari ini menjadi siswa dan siswinya. Hadirin hadirat rahimakumullah, perjalanan tantangan hari ini jenengan benten kalau tantangan beras-beras sebelum jenengan. Memang tantangan hari ini disebut milenial, tantangan yang sangat luar biasa. Roma Irama tahun 80-an nyanyi 125 juta penduduk Indo. Sensus tahun 2020 jumlahipun sampun 220 sekian juta. Mungkin sensus di tahun 2025 hari ini mungkin jumlahipun hampir 300 juta. Nek ngaten problemnya ya semakin kompleks, yang dihadapi semakin kompleks. Jadi pun dados kompetisi budaya, kompetisi pendidikan, kompetisi pekerjaan. Generasi hari ini boten dipersiapkan mental lahir batin. Lulu bekal ilmu sing temenan, mungkin 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, problemnya akan semakin kompleks, semakin rumit, semakin gede. Tapi dikala kanjena sudah mempersiapkan dari mulai dini, insya Allah 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, yang tensi ekonomi semakin tinggi, persaingan hidup semakin ketat, mungkin ilmu teknologi dan semakin canggih, tapi sudah persiapan bisa menghadapi dengan tenang, dengan senyum dan bahagia. Insya Allah keringat yang dengan keluarkan, tetesan air mata yang keluarkan hari ini tidak ada yang sia-sia. Semuanya akan pindah besok pada waktu jam 10. Inti pengenalan lingkungan sekolah hari ini, semoga-moga siswa-siswi SMK atau siswa baru semoga digolongkan orang yang akan sukses dunia dan akhirat. Mengangkat derajat orang tua dan guru-gurunya, mampu membawa nama baik SMK Wiratama. Intinya satu, kita jaga ibadah kita, jangan pernah tinggalkan sholat, kewajiban sholat lima. Jaga sholat, perbaiki sholat, Allah akan menjaga kita dan memperbaiki hidup. Apapun, sesibuk apapun, kalau kita masih melakukan sholat, kita masih punya Allah, tempat kita meminta, tempat kita mengadu, tempat kita berkeluh kesah. Kalau kita sudah tinggalkan sholat, kita sudah kehilangan semuanya. Yang kedua, kunci sukses, bahagian orang tua, bahagiakan guru-guru jenengan, muliakan mereka, hormati mereka, hidup dan akan bahagia, mulia dan terhormat. Yang ketiga, ikuti prosesnya, proses jenengan lagi belajar sing temenan. Insyaallah itulah kunci kesuksesan menghadapi hidup, karena semakin lama hidup kita tantangannya semakin kuat. Malmakaten mugi wonten manfaat. Bekas gambar Batman, pulau di bekas ojo kesuwen. Sekian dulu yang di sini, karena yang di sana sudah bahagia dengan yang lain. Masuk.
Tuku pilus nang Kediri, wong tulus siap undur setek maksudnya. Tutup dengan bacaan doa semoga acara pagi hari ini dari Jumat berkah, pengenalan lingkungan sekolah siswa baru, siswa dan siswa baru kerasan semangat belajar di SMK Wiratama 45. Kita doakan semoga guru-guru kepala sekolah SMK Wiratama 1 Allah memberikan kekuatan, Allah memberikan kesabaran, mampu menghantarkan siswa dan siswinya menjadi siswa-siswi yang sukses dan mampu membawa SMK Wiratama ke jenjang tidak hanya Kabupaten Wonosobo, mungkin sampai ke nasional. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuhibbu mazidan hamdan syakiran hamdan na'imin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin ba'da al-rizqi wal qudrat rizqi wa bismillah alaina rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan min hadhihi al-jannah bi waqti fadlika wa karamika wa rizqika rahmatan rahmatin rabbana birwana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Diridho wal qabul al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Aura kasih mangan temun. Terima kasih lan matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.